Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya di alam dewa kekacauan, setelah sosok nomor 1 menginformasikan bahwa di antara mereka ada sang pemusnah, seketika hal itu membuat suasana menjadi tegang. Perselisihan di dunia pegunungan dan lautan pasti disebabkan oleh sosok sang pemusnah itu. Aku benar-benar tidak menyangka sosok itu ada di antara kita. Meskipun pertempuran antara suku tidak melibatkan kekuatan dunia lain, namun jika pertempuran terus berlanjut seperti ini, maka vitalitas dunia pegunungan dan lautan akan sangat rusak. Kita harus segera menemukan sosok di balik semua ini, dan tidak boleh membiarkannya lolos. Ucap sosok nomor 5 dipenuhi amarah dan sepertinya sangat membencinya. Dari apa yang terdengar sekarang, perang sedang terjadi di hampir setiap dunia. Dan ini bukanlah perang biasa, melainkan perang berskala besar yang mempengaruhi stabilitas seluruh dunia. Setelah nomor 5 selesai berbicara, sekarang giliran nomor 6 yang merupakan Sukiantai. Menurutku, keterlibatan Taisu dalam pertempuran ini pasti sepengetahuan sang pemusnah yang mengacaukan Senshi. Sekarang bahkan para ahli di Senshi telah mengadakan penyelidikan, sehingga membuatku merasa sangat prihatin dan sedih. Apapun yang terjadi, kita harus menemukannya. Ucap Sukiante berbicara dengan penuh keyakinan. Hal ini juga membuat Xiaoyan tidak bisa menahan tawa dingin. Hingga saat ini mereka masih bertukar identitas, dan tidak ada cara untuk mengubah keadaannya. Jika mereka melakukannya, maka keduanya akan menjadi sasaran kritik publik. Bagaimanapun mereka telah menipu semua orang. Jadi kata-kata Sukiante bisa dianggap hanyalah pidato palsu. Meskipun dia dan Xiaoyan pada dasarnya telah mencapai kesepakatan, namun itu hanyalah kesepakatan secara lisan. Dalam pertempuran sebelumnya, Sukiante pasti menyadari kekuatan Xiaoyan yang jauh melampaui dugaannya. Setelah Xiaoyan menerobos dan meninggalkan pertempuran, reaksi Sukiante menjadi cukup mencurigakan. Seolah-olah dia selalu mengawasi pergerakan Xiaoyan. Di matanya, Xiaoyan seharusnya jauh lebih lemah dari yang dia kira. Namun kenyataan membuktikan sebaliknya. Sosok Xiaoyan yang selama ini dibayangkannya ternyata jauh lebih kuat dari perkiraannya. Sehingga membuatnya sulit mempercayai bahwa Xiaoyan yang ada di hadapannya adalah sosok yang asli. Meskipun aku sering bepergian ke berbagai dunia, semua orang juga tahu bahwa aku hanya berpartisipasi dalam transaksi dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran apapun. Aku tidak akan menyembunyikan dari kalian bahwa aku lemah dan tidak mampu bertarung apalagi sampai menjadi dalangnya. Jika ada yang membutuhkan sesuatu, jangan ragu mencariku. Tetapi kuharap kalian tidak mencurigaiku. Ucap nomor 7 berkata dengan nada suara yang tenang. Namun banyak yang mencurigainya. Bagaimanapun sang pemusnah juga selalu berkelana ke berbagai dunia. Jika dinilai dari segi karakteristiknya, maka dialah yang paling sesuai. Sayangnya tanpa bukti yang cukup, tidak ada yang berani menuduhnya secara langsung. Adapun nomor 8, dia telah mengasingkan diri selama puluhan ribu tahun dan tidak pernah melangkah keluar satu langkah pun. Dia juga dikenal sebagai pandai besi yang menciptakan senjata legendaris. Hidupnya seolah tanpa ambisi dan jarang terlibat urusan dunia. Apa yang kalian semua katakan adalah bahwa tidak ada cara untuk menyerah. Dan itu tidak ada hubungannya denganku. Ucap nomor 8 tidak mau membuat alasan apapun. Walaupun pernyataan yang dibuatnya sangat singkat, namun masih tidak ada keraguan jika dilihat dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik nomor 7 maupun nomor 8,
memang sangat jarang berpartisipasi dalam banyak pertemuan. Mereka tampak acuh tak acuh terhadap pengetahuan dunia. Setelah giliran nomor 8 selesai, akhirnya giliran Xiaoyan pun tiba. Dikarenakan Sukiante sudah memerankan dirinya, Xiaoyan hanya bisa bersikap seolah-olah dirinya adalah Sukiantai. Dengan sosok sang pemusnah yang berada di antara mereka, maka Xiaoyan harus lebih berhati-hati dalam berbicara. Adapun sosok-sosok lainnya yang mengetahui identitas Xiaoyan dan Sukiantai, mereka tidak pernah mengungkapkan faktanya. Seolah-olah mereka adalah penonton catur. Dan itu sudah seperti kata pepatah, menonton catur tidak boleh berbicara apapun. Aku merasa malu untuk mengatakannya. Namun aku pernah menjadi Raja Taisu. Dan aku dapat dikatakan sebagai yang mulia. Namun waktu telah berlalu dan aku bukan lagi Raja Taisu. Sekarang aku terlalu lemah. Meskipun aku telah menginvasi beberapa dunia untuk bertahan hidup, namun semuanya untuk kebutuhan. Dan aku tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan sang pemusnah. Apalagi menginvasi Sensi bukanlah atas perintahku. Nada suara Xiaoyan terdengar penuh penyesalan. Seolah-olah itu adalah rahasianya yang tidak seharusnya dikatakan. Hal ini secara umum menegaskan bahwa sang pemusnah tidak ada hubungannya dengan dirinya. Hanya dengan perataan ini, tidak sulit untuk membayangkan bahwa Sukiante tidak peduli dengan hal seperti ini. Sekarang semua orang yang hadir tahu bahwa sepertinya dia memberitahukan identitasnya. Namun nyatanya, dia mengungkapkan bahwa dia adalah mantan Raja Taisu. Walaupun Sukiante ingin mengungkapkan identitas asli Xiaoyan, namun dia tidak tahu banyak tentang identitas Xiaoyan dan tidak bisa menjelaskan bahkan jika dia menginginkannya. Tentu saja dia tidak akan berani mengarang keberadaan Xiaoyan. Begitu ada cacat, maka identitasnya akan terungkap. Jika itu digunakan sebagai palem untuk menghancurkan sutra, dia akan menjadi sasaran kritik publik. Namun Xiaoyan justru sebaliknya. Apa yang dikatakannya adalah benar berdasarkan informasi yang didapatkannya dan tidak ada kebohongan di dalamnya. Pada saat ini kedelapan sosok itu telah selesai berbicara. Dan sepertinya tidak ada sesuatu yang aneh. Mereka masing-masing punya alasan sendiri dan membuktikan identitas mereka. Tentu saja tidak mungkin ada orang yang menyukai sang pemusnah. Namun jika ingin mengetahuinya sekarang, itu mungkin menjadi situasi yang sulit, kecuali ada bukti yang kuat. Baiklah, sekarang semua orang telah melalui putaran diskusi dan dapat memberikan suara untuk memulai voting. Jika hasil sudah didapatkan, maka yang terdeteksi akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki alam dewa kekacauan. Setelah semuanya tenang, sosok nomor 1 berbicara perlahan. Begitu kata-kata ini diucapkan, langsung terjadi keheningan. Setelah dikeluarkan, tentu saja tidak hanya tidak dapat lagi berpartisipasi dalam konferensi di alam dewa kekacauan, tetapi yang lebih penting, akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki alam dewa kekacauan. Siapa dia sebenarnya hingga punya kemampuan seperti itu? Xiaoyan tidak bisa tidak memikirkan sosok nomor 1. Meskipun dia juga ikut dalam pertemuan, namun dia jelas berbeda dari yang lainnya. Apa yang tidak bisa dipahami Xiaoyan adalah jika dia ada di dunia ini, maka dia pastilah eksistensi tertinggi. Tetapi mengapa dia harus mempercayakan tugas padanya dan meminta darah Zujiujin? Dengan memiliki kemampuan seperti itu, rasanya tidak masuk akal. Dan tidak peduli bagaimana seseorang mencoba menjelaskannya, kecuali dia selalu ingin membantu Xiaoyan. Hal yang tidak bisa dipastikan oleh Xiaoyan adalah apakah dia juga akan membantu orang lain selain dirinya. Xiaoyan berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak memberikan suaranya. Tanpa bukti yang kuat, tentu saja memilih secara sembarangan hanya akan memperburuk keadaan dan bukanlah langkah yang bijaksana. Setelah rapat pemungutan suara berlanjut dan berakhir, sebuah suara terdengar memecahkan keheningan. Tidak ada yang memilih. Hasil ini sesuai dengan harapan Xiaoyan.
Bagaimanapun berita itu terlalu mendadak dan tidak ada yang siap secara mental. Tentu saja pemungutan suara secara acak hanya akan merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Nomor 2, kau dapat berbicara tentang sang pemusnah yang kau temui. Dan apakah kau dapat menemukan petunjuk umum di antara mereka? Tanya nomor 1. Baiklah, sekarang izinkan aku membicarakannya terlebih dahulu. Ucap nomor 2 segera berbicara. Faktanya dialah yang pertama kali membicarakan hal ini di sini. Bahkan dia sempat mengejarnya dan ingin membunuhnya. Meskipun itu hanyalah bayangan dan tidak asli, namun dia telah menyentuh dengan telapak tangannya. Aku telah melihat sang pemusnah dan aku mencoba melacaknya. Tetapi dia sangat pintar dan licik. Aku juga tidak tahu apakah sang pemusnah ini banyak atau hanya ada satu orang. Faktanya penampakan mereka bisa saja disembunyikan dari kita, atau bahkan sengaja muncul di depan mata kita. Ini bisa dianggap salah satu ciri-cirinya. Seolah-olah dia sengaja melakukannya untuk mengacaukan pikiran kita. Keberadaannya juga seperti bayangan yang dikendalikan oleh suatu kekuatan. Dia juga tidak memiliki nafas kehidupan dan jiwa, seolah-olah sosoknya tidak pernah ada. Pengetahuan ini menambah dimensi baru pada penyelidikan mereka. Namun sosok sang pemusnah kini tampak semakin misterius dan sulit dipahami. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.